Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam kondisi sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan feminis dalam kajian prosa. Ya. Saudara sudah membaca sebuah cerpen pilihan Kompas yang berjudul Sepasang Mata Dinaya yang Terpenjara. Bagaimana perasaan saudara setelah membaca cerpen tersebut? Ya, apakah saudara merasa sedih, merasa senang, atau bahkan melakukan banyak sekali refleksi ya yang dikaitkan dengan mungkin saja pengalaman saudara selama ini gitu. Baik saudara sebagai laki-laki maupun saudara sebagai perempuan ya ketika saudara membaca cerpen tersebut, apakah saudara memosisikan diri saudara sebagai tokoh utama, misalnya sebagai Dinaya, dan bagaimana perasaan Anda ketika berada dalam posisi tersebut ya. Cerpen tersebut sangat syarat makna terkait dengan sebuah fenomena, yaitu feminis. Nah, kali ini kita akan membahas terkait hal tersebut ya. Feminisme merupakan suatu faham atau aliran ya maupun pemikiran yang meletakkan perempuan dan kondisinya di sentrum kajian. Nah, jadi feminisme itu berpihak pada perempuan. Kajian perempuan baik dari segi identitas, psikologi, opresi, kesadaran, etika, sistem nilai, posisi, peran, sistem patriarki, matriarki, dan sebagainya. Nah, jadi feminisme ini merupakan sebuah gerakan yang muncul lantaran ada perlawanan dari perempuan, ya, terutama terhadap patriarki atau sebuah paham yang meletakkan laki-laki berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, disinilah perempuan melakukan pemberontakan, ya, atau perlawanan bahwa perempuan memiliki posisi yang sejajar dengan laki-laki, atau dalam konteks keindonesiaan disebut sebagai emansipasi. Pada bulan April kemarin, saudara mungkin sangat familiar dengan sebuah momentum ya yang dinamakan dengan Hari Kartini ya pada tanggal 21 April. Pada momentum Hari Kartini itu hampir setiap orang menyuarakan tentang emansipasi perempuan ya. Hal ini berlatar belakang sejarah, yaitu pada masa Raden Ajeng Kartini dulu, ya, yang mana perempuan dianggap sebagai golongan kedua di bawah golongan laki-laki. Jadi perempuan memiliki strata yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kenapa dikatakan lebih rendah? Karena perempuan tidak memiliki hak untuk menempuh pendidikan. Perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Perempuan dianggap hanya memiliki kegiatan atau hanya berkewajiban untuk melakukan 3M ya kalau dalam kebudayaan Jawa itu dikatakan 3M, manak, masak gitu ya, macak gitu. Manak beranak, masak memasak, dan macak adalah bersolek atau berdandan. Jadi seolah-olah perempuan itu hanya hidup untuk laki-laki. Perempuan tidak memiliki dunianya dan dia hanya mengabdikan dirinya untuk laki-laki. Jadi perempuan itu milik laki-laki dan laki-laki itu milik laki-laki begitu. Itu yang disebut sebagai perempuan sebagai kelas nomor 2 di bawah laki-laki dan itu menyudutkan perempuan pada dominasi patriarki atau memosisikan laki-laki yang memiliki strata lebih tinggi dari perempuan. Oleh sebab itu, muncullah gerakan emansipasi wanita atau gerakan emansipasi perempuan untuk mengangkat derajat perempuan bahwa perempuan juga bisa berkarir, perempuan juga bisa bekerja ya, perempuan juga bisa sekolah, memiliki disiplin ilmu, menguasai ilmu, kemudian memiliki ilmu yang bermanfaat gitu. Bahkan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Pembicaraan ini tentu di luar kodrat perempuan ya. Kodrat perempuan itu memang ada yang hamil, melahirkan, dan itu tidak tergantikan. Ya, dalam posisi ini kita sedang berbicara tentang identitas, psikologi, opresi, kesadaran, etika, dan posisi sosial perempuan.
ya, dan dominasi patriarki, sehingga muncullah sebuah gerakan emansipasi atau gerakan feminis. Ya. Gerakan feminis ada bermacam-macam, ya, ada feminisme barat, feminisme postmodern. Nah, kita sedang berbicara feminis dalam tataran yang luas, tataran yang umum, ya. Lalu bagaimana stigma masyarakat terhadap perempuan? Baik, ini menarik untuk diperbincangkan, ya. Beberapa bulan yang lalu ada momentum yang bernama International Women Day, ya, atau Hari Perempuan Internasional, yang mana hampir setiap orang menggaungkan, ya, hampir sama seperti Hari Kartini versi Indonesia, hanya saja itu versi internasional. Yang mana ada hal yang menarik, ya, yaitu terkait dengan peran domestik perempuan, misalnya dalam konteks berumah tangga, ya. Ketika Anda menganggap, ya, bahwa ibu Anda memiliki kewajiban untuk memasak, ya, apakah memasak itu hanya merupakan kewajiban seorang perempuan? Ya, memasak bukanlah gender, ya, bukanlah ihwal gender yang merupakan sebuah kodrat perempuan, bukan. Ya, kodrat perempuan itu hamil, melahirkan, menyusui, itu adalah kodrat perempuan. Tapi memasak apakah kodrat perempuan? Mencuci apakah kodrat perempuan? Nah, itu adalah kewajiban bersama antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja stigma masyarakat membebankan lebih berat, ya, terkait dengan kebutuhan domestik, kegiatan domestik, ya, pemenuhan hal-hal yang bersifat domestik hanya dibebankan kepada perempuan. Jadi seolah-olah ketika seorang laki-laki, ya, sebut saja seorang suami misalnya, ketika dia memasak dia mengatakan bahwa sedang membantu istri memasak. Ketika dia mencuci baju, dia mengatakan bahwa sedang membantu istri mencuci baju. Lalu pertanyaannya, apakah memasak dan mencuci baju semata-mata adalah tugas seorang perempuan? Nah, ini menarik, ya. Nah, itu yang kemudian diperjuangkan, ya, diperjuangkan oleh kaum feminis, ya, bahwa urusan domestik itu bukanlah hanya urusan perempuan, gitu. Itu yang dinamakan dengan gender, ya. Gender itu adalah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, ya, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, begitu, ya. Nah, dari cerpen Sepasang Mata Dinaya itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, ya, yaitu, ya, saya scroll ke bawah terlebih dahulu. Ya, Dinaya, ya, Dinaya berada dalam posisi yang sangat terpuruk karena dia sekolah, dia sarjana, ya, tapi seolah-olah kesarjanaannya itu hanya sebagai titel belaka. Ya, ketika dia ingin berkarir, tidak boleh oleh keluarganya, tidak boleh oleh orang tuanya. Lalu bagaimana kondisi rumah tangga Dinaya? Apakah Dinaya berperan dalam rumah tangganya? Tidak, ya. Dia seolah-olah hanya sebagai hiasan, ya. Dia seolah-olah sebagai pemenuh kebutuhan suami, ya. Ketika laki-laki dan perempuan melakukan dialog dalam rumah tangga, ya, Dinaya seperti dalam posisi yang hanya bertugas untuk mendengarkan saja, ya. Dia tidak memiliki hak untuk memberikan tanggapan, ya, untuk memberikan saran kepada suaminya. Posisi itulah yang kemudian patut untuk diperjuangkan, ya, dalam sebuah gerakan emansipasi, dan ini menarik untuk dikaji, ya, dalam sebuah pendekatan feminis. Lalu sebenarnya apa sih fokus pendekatan feminis? Yang menurut Pradopo tahun 2002, pengkajian sastra berperspektif feminis terdiri atas 5 fokus, ya. Jadi Anda bisa memilih kelima fokus ini atau salah satu, 2, 3, atau semuanya, ya. Namun dalam sebuah penelitian ada yang dinamakan dengan keterbatasan. Jadi mungkin Anda bisa memilih 1, 2 gitu, ya, dari beberapa fokus ini. Yang pertama, Anda bisa fokus pada biologi atau yang sering menempatkan perempuan lebih inferior, lembut, lemah, dan rendah. Nah, jadi dianggap lembut, lemah, ya, dan yang lebih parah itu rendah, gitu. Pengalaman, seringkali wanita dipandang memiliki pengalaman terbatas, masalah menstruasi, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. Masalah itu menstruasi, melahirkan, menyusui.
hamil itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih rendah ya dibanding dengan laki-laki. Laki-laki dianggap kuat karena memiliki otot yang lebih berat ya, memiliki postur yang lebih tinggi gitu ya. 3, wacana. Biasanya wanita lebih rendah penguasaan bahasa, sedangkan laki-laki memiliki tuntutan yang kuat. Akibat semua ini akan menimbulkan stereotip negatif pada diri wanita. Wanita sekadar cawingking atau teman belakang. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa perempuan memiliki tugas 3M. Nah, itu stereotip orang yang tidak berpihak pada gender ya. Tidak berpihak pada feminis, dianggap sebagai kanca wingking atau kanca belakang atau penghias rumah semata. Ya bahkan ketika saudara membaca buku teks pelajaran saja ya, ketika di buku teks itu ya sedang membahas tentang kegiatan di rumah ya, siapa yang biasanya memasak di dapur? Yaitu adalah ibu gitu. Siapa yang bekerja di kantor? Jawabannya pasti ayah gitu. Siapa yang sedang membaca koran sambil minum kopi? Ayah gitu kan. Nah, siapa yang sedang berbelanja di pasar? Jawabannya adalah ibu. Nah, itu adalah dominasi patriarki sesungguhnya. Ya, siapa bilang perempuan itu tidak bisa membaca koran? Siapa bilang perempuan itu tidak bisa bekerja di kantor? Dan siapa bilang yang harus memasak di dapur adalah laki-laki? Gitu ya. Bahkan secara tidak sadar stigma-stigma itu merasuk dalam diri orang ya, diri manusia ya, bahkan sejak kecil, bahkan dalam ranah pendidikan sekalipun. Kemudian fokus yang keempat adalah proses ketidaksadaran secara diam-diam penulis feminis telah meruntuhkan otoritas laki-laki. Seksualitas wanita bersifat revolusioner, subversif, beragam, dan terbuka, walaupun demikian hal ini masih kurang disadari oleh laki-laki. Memang pengarang feminis biasanya lebih menghadirkan tuntutan sosial dan ekonomi yang berbeda dengan laki-laki. Nah, apakah ya dalam karya sastra yang feminis, misalnya Sepasang Mata Dina yang terpenjara dan kebetulan ya penulisnya adalah perempuan, apakah gara-gara perempuan maka penulis itu membela perempuan gitu? Nah, itu yang perlu diselidiki, perlu dianalisis. Apakah hanya perempuan yang membela perempuan? Apakah feminis itu hanya dibela oleh perempuan? Apakah feminis hanya dianut oleh perempuan? Nah, ataukah feminis bersifat general gitu? Kemudian apa saja langkah-langkah mengkaji prosa dengan pendekatan feminis? Yang pertama, tentu saja Anda harus membaca teks sastra. Dalam konteks ini adalah prosa. Yang kedua, menganalisis perlawanan perempuan terhadap dominasi patriarki ya melalui kajian feminisme. 3, menganalisis faktor-faktor penyebab perlawanan perempuan, dan 4, membuat simpulan hasil analisis. Jadi Anda harus membaca, kemudian menguasai pendekatan feminis sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana perlawanan perempuan dalam prosa tersebut, kemudian menganalisis faktor penyebab perlawanan perempuan ya dalam prosa tersebut melalui pisau bedah teori feminis, hingga akhirnya Anda membuat simpulan hasil analisis ya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.